Halo kawanku, jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV. Lagi enak-enaknya tidur kan kawan? Kebangun karena inget ada servisan PS2 yang mau diambil hari ini. Jadi langsung saya ambil dan saya akan coba kerjakan. Mudah-mudahan dikasih kemudahan biar bisa selesai dan bisa diambil hari ini kan kawan. Ini dia kawan-kawan. PS2 Fat yang akan kita buatkan videonya. Kerusakannya sendiri yaitu tidak muncul gambar. Kalau hidupkan hitam aja gambarnya. Dan kipasnya itu mati, tidak berputar. Oke, kerusakan tidak muncul gambar hanya hitam saja di TV itu biasanya sering banget terjadi di PS2 kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan yang mempunyai PS2 kerusakan sama seperti ini, tidak muncul gambar hanya hitam saja, simak baik-baik, siapa tahu kerusakan ini sama dengan kerusakan PS kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, nah ini udah saya hidupkan ya, dan saya reset berapa kali, tetap nggak mau muncul gambarnya, coba lihat, saya reset lagi, tuh, saya reset lagi, dia hitam saja, berkedip saja di TV, hanya itu aja sinyalnya. Tuh ya. Jadi tidak muncul metrik, muncul browser juga tidak muncul. Oke, kita matikan dulu. Dan kipas juga tidak berputar ya. Nanti kita akan cek. Seperti biasa, kita buka aja dulu. Memorinya juga kita buka. Baru keinget saya kan kawan, ada servisan yang janji hari ini. Mana jatuh? Oke. Kita buka semua. Semua bautnya kita buka tanpa terkecuali ya. Hanya ini yang nggak ada baut. Tak masalah, yuk kita buka semua. Ini PS3 Fat seri 3 ya kan kawan, atau 3000 atau 3900. Pokoknya seri 3. Oke. Nah, untuk kerusakan kipas nggak berputar mungkinan keganjal telur apa namanya ini? Telur dinosaurus. Nih, kita cabut dulu. Ini telurnya ya. Aduh, aduh, pecah. Alah, pecah. Ternyata udah kopong kan kawan. Nah, mudah-mudahan ini bisa berputar ya. Oke. Langsung saja kita tutup kembali. Kita bongkar mesinnya. Oh, masih ada satu. Kondisinya seperti ini. Power supply-nya. Oke, kita angkat aja casingnya, casing besinya. Jangan lupa nih ada pengait di sini ya, buka aja. Oh. Terutama kita cek dulu, wah di sini juga ada telur dinosaurus juga. Ini ternak apa gimana ya? Nah, ini kok ini masih utuh nih. Tuh. Ternyata banyak telur dinosaurus kan kawan. Itu akibatnya bisa nyangkut ke kipas ya. Mudah-mudahan kipas ini aman. Oke. Dari pengalaman kita cek metriknya dulu. Karena ini udah metrik ya. Ini metrik 5.0. Berarti ini pakai harddisk eksternal. Oke. Pertama-tama kita cek metriknya dulu dengan cara kita cabut dulu CX-nya. Nah ini dia, ini CX nih, kita cabut aja nggak apa-apa nih. Nah kalau kita cabut, kita hidupin. Kalau dia hidup berarti ya asimetriknya ini apa ini lepas ini.
HD5. Apa nih? Tulisan apa nih? Oh, kuning. Nggak tahu ya. Ini ada tulisan apa nih? Kode-kode nggak jelas. Oke, ini sudah saya cabut ya kawan-kawan. Ya, tinggal kita cek aja ke TV-nya, apakah mau browser atau tidak. Kita perlu power supply, saya lupa nyiapin power supply-nya. Ini power supply saya dulu ya. Karena ini dadakan, jadi saya belum mempersiapkan semuanya. Oke. Kita colok dulu power supply-nya pakai kabel. Oke, lalu kita colokkan dulu ke sini. Apakah masih nyala atau tidak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nyala ya. Nih. Coba kita sambungan ke TV. Oke. Kita lihat ya, ada browser atau tidak. Nah, muncul tuh browsernya. Padahal baru kita cabut kabel metriknya di pin C ya. Tuh, muncul ya. Saya reset lagi. Saya ulangkan. Tuh, muncul ya. Kemungkinan besar ini IC metriknya. Jadi kita akan coba ganti IC metriknya ya. Tuh, muncul ya. Saya coba matikan dan kita langsung eksekusi ganti IC metriknya. Kita cabut dulu. Oke, jadi pertama-tama kita siapkan IC metriknya dulu. Nah, ini dia. Kita buka aja IC metriknya di sini. Lalu kita coba ya. Oke, IC metrik yang akan kita ganti. Nah, kawan-kawan coba lihat dekat sini. Di sini yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa kayak ini pin B, G, H, I, A ini cabut aja, nggak usah dipasang. Ini berpengaruh juga ya kawan-kawan. Ini kan udah metrik nih. Jadi kita ini nggak perlu pasang ini. Jadi yang perlu pasang ini saja. Ini nggak. Jadi yang nggak perlu saya pasang saya cabut dulu ya. Nih. Oke. Ini nggak perlu nih. Nah, gini aja. Oke, saya singkirin dulu yang nggak penting-penting ya. Biar nggak ganggu kerjaan kita nanti. Kok ribet banget ini kayaknya. Nah, oke, ini nggak penting alias nggak guna karena ini udah metrik ya. Jadi kita potong dulu ini bagian yang terbuka kabelnya biar nggak nempel satu sama lain. Nah, oke, kita solasi dulu. Biar nggak ketuker kabel antara kabel-kabel yang lain ya. Nah, ini kita solasi dulu. Kita tempel di sini. Nyolasinya juga jangan sampai nempel ya kan kawan. Oke, seperti ini. Kita tutup aja. Nah, oke, mudah-mudahan ini aman. Nah, ini udah tidak guna ya. Jadi kita akan ganti metriknya. Saya akan kasih timah dulu yang akan saya pasang ya di sini. Oke, santai aja. Jangan buru-buru, harus fokus. Jadi yang perlu itu V33, ground, sama reset, itu dipasang ya. Nah, terus bagian sini semua. Ini MNU sampai W ini semua M.
N O P Q T U P R W. Ini semua dipasang, dan ini CX juga dipasang. Nah, yang ini nggak usah, yang tadi ya, BGHI, A ini nggak usah. Oke, langsung kita eksekusi aja, kita pindahkan langsung. Mudah-mudahan aman. Oke, kita pasang di sini aja. Untuk yang kita lepaskan dulu, kita ground, kita lepaskan ya. Nanti kita pasang lagi. Reset, kita lepaskan, nanti kita pasang lagi. Oke, seperti ini. Dan V33 juga kita lepaskan, nanti kita pasang lagi. Oke, lanjut kita eksekusi. Nah, saya balik dulu. Saya cari posisi yang enak dulu. Oke, kita mulai dari W, paling ujung. Oke, sudah. Tunggu dulu, posisinya nggak enak karena ini bukan meja servis saya kan kawan. Nah, seperti ini kayaknya lebih enak. R, V, ini. Oke, tunggu bentar. Oke, U. Oke, kita geser aja sesuai abjadnya atau sesuai pinnya. Hmm. T, Oke, dan seterusnya ya. Ini juga kita geser. Ini juga kita geser. Oke, 2 pin lagi. Terakhir M. Oke, ini jangan saling menempel ya kan kawan. Harus benar-benar terpisah. Ini kita cabut aja. Sudah semua terpasang, tinggal kita pasang yang bagian ground, reset, dan lain-lain. Kita cabut dulu ini IPS-nya atau stikernya biar bisa nempel. Nah, kita cabut di posisi yang tadi ya, di sini. Nah, oke, tinggal kita sambungkan CX. Terang nggak kelihatan? Oke, kalau kelihatan lanjut. Nah, di sini reset. Nah, di sini ground. Oke, saya kurang nyaman sama ground yang ada di sini kan kawan ya. Ini terlalu bisa lepas. Jadi saya pindahkan ground ada di mana nih yang aman groundnya ya. Tunggu. Kayaknya di sini bisa. Nah, ini aja nih aman nih. Ground bisa kita pindahkan di sini. Nah, lebih aman ya. Kok di situ kena casing kadang-kadang, kena casing besi. Jadi saya pindahin di sini aja groundnya. Nih ya. Tadi kan di sini kita pindahin ke sini. Lebih aman. Lalu terakhir ini nih, apa namanya? 3,3 volt. Oke? Nah, udah terpasang semua. Tinggal kita cek and recheck lagi. Kita pasang ininya apa namanya ini?
kabel power AV. Nah, kita colok ya power supply-nya biar dia nyala. Masih. Udah nyala belum? Oh, maaf kebalik. Gini. Nah, udah nyala ya. Kita akan hidupkan, bismillahirrahmanirrahim. Iya, muncul metriknya kan kawan. Oke, untuk kipasnya masih mati kan kawan? Hidup Kipasnya masih mati ya. Apakah masih ada yang nyangkut-nyangkut? Oke, saya matikan dulu ya. Ini udah muncul ya metriknya ya. Tinggal saya matikan dulu. Ternyata kipasnya masih mati nih. Kita cek dulu ya. Dia matinya karena apa? Oke, kita coba lagi. Kalau misal kipasnya mati juga, mau nggak mau ganti ya. Oh iya nih, nggak mau kipasnya. Nah, kalau itu udah muncul tuh metriknya. Oh, udah hidup. Alhamdulillah. Tuh. Saya matikan dulu ya. Tuh. Oke. Nah, kipas hidup, metrik juga hidup ya. Jadi masalah selesai. Untung aja kipasnya bisa hidup. Tuh. Kedengeran ya, walaupun bunyinya kasar, tapi ini nggak masalah. Ini PS2. Kalau ini PS3, nah itu bahaya. Oke? Oke, servisan PS2 Fat sudah teratasi. Ternyata kita ganti IC metriknya. Dan kipasnya itu hanya terganjal, jadi kita utek-utek, akhirnya hidup juga. Walaupun bunyinya sangat kasar ya nih. Mudah-mudahan kedengeran. Oke kan kawan? Saya akhiri video saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jelas, bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.